Selamat pagi keluarga Yuli Moren dimanapun berada. Selamat datang kembali di vlog Yuli Moren. Hari ini vlognya sedikit bincang-bincang ya, karena ada beberapa subscriber baru yang menanyakan beberapa hal. Kalau yang subscriber lama mungkin udah tahu ya, semak belukar, seluk beluk maksudnya, semak belukar. Seluk beluk saya, seluk beluk keluarga saya, dan seluk beluk pasangan ini nih. Ini foto diambil tahun 2007 sama almarhum sahabatnya Koko. Jadi sebenarnya sudah lama saya kepengen bikin video ini, cuman baru sempat terlaksana sekarang karena 3 hari kemarin ini kan saya batuk lagi ya. Tapi alhamdulillah batuknya cuma numpang lewat doang. So, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada beberapa orang yang ingin tahu, atau kalian yang baru datang ke channelnya Yuli Moren ingin menanyakan gimana ya mengawalinya. Simak aja yang satu dulu ini. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3 mungkin yang intinya ya, ada 3 pertanyaan gitu ya, yang menanyakan Koko kerja apa enggak, terus Teh Yuli punya anak apa enggak, terus Teh Yuli jadi TKI datang ke sini karena jadi tenaga kerja atau apa. Saya akan bincang lagi sedikit di sini, saya akan ceritakan di sini. Sedikit tentang saya ya. Saya tuh udah 21 tahun, 22 tahun hampir. Tahun ini 22 tahun jatuhnya. Jadi saya sudah 22 tahun tinggal di Eropa ya, maksudnya di Prancis dan di Spanyol ini. Dan kebetulan paling lama itu di Prancis karena Koko itu warga negara Prancis. Dia itu berdarah Spanyol, keturunan Spanyol, tapi warga negaranya Prancis. Dia lahir di Paris, brojol di Paris, sekolah di Paris, kerja di Paris, punya anak di Paris, anak-anaknya lahir di Paris, Melanie sama Magali lahir di Paris, dan nikah 2 kali di Paris. Dan yang ketiga nikahnya di Jakarta sama saya. Jadi saya istri ketiga ya, ternyata saya istri ketiga loh. Nggak tahu kan. Nah, jadi yang kedua itu cuman berjalan 8 bulan katanya itu cerai. Maaf saya ketawa karena itu kayak siapa ya yang kawin 1 bulan besoknya cerai. Itu makanya ngeledek gitu ya. Bref. Jadi saya tahun 2003 menikah dengan Koko. Kalau yang kepengen tahu detailnya itu ada di vlog saya ya. Tahun berapa saya bikin itu, 2 tahun yang lalu mungkin saya bikin itu. Ada, kalian lihat di vlog saya, nanti saya cantumkan linknya di akhir video ini. Jadi tahun 2003 saya datang ke Prancis, ke Paris setelah menikah dengan Koko. Itu tahun 2003 Oktober tanggal 11 saya landing di Paris, bulan Oktober, dingin, gak punya jaket dan lain-lain. Bref, Koko pengangguran. Dia kehilangan semua uangnya. Bref, udah itu ada ceritanya lagi ya. Di videonya sudah saya bikin yang lama. Ini saya mau nyeritain aja tentang kehidupan setelah 2003 datang ke Paris, lalu memulai hidup dari nol karena saya menikah dengan Koko dari nol, memulai dari zero, dari yang gak punya kerja sampai punya kerja dan sampai punya penghasilan alias pensiun. Jadi begitu Koko pulang ke Prancis bawa saya, karena saya kan udah nikah waktu itu ya. Saya pikir dia mau tinggal di Indonesia dulu. Makanya saya mau diajak nikah karena saya pikir dia akan tinggal di Indonesia gitu. Ternyata dia mau pulang ke Prancis karena dia nggak bisa gitu tanpa kerja, nggak bisa. Soalnya harus makan, harus hidup. Jadi dia memutuskan untuk ke Prancis. Nah, di Prancisnya itu kita
memulai dari nol. Dan awal mulanya kita nggak tinggal di Parisnya ya, numpang 2 bulan di Paris di mertua, lalu pindah ke satu kota, cuman beberapa bulan, terus dipanggil sama Om Olivier, dikasih apartemen untuk memulai hidup baru selama 2 tahun. Nah disitulah kita udah stable, udah mulai settle, settle maksudnya. Koko udah nemu pekerjaan yang cocok dengan kurikulumnya dia, mulai lagi kerja. Nah, Brev sampai 10 tahun kerja di perusahaan itu. Sempat keluar nggak ya? 8 tahun kemudian keluar, terus nyoba lagi kerja setahun, terus habis itu dia ambil pensiun. Karena masa lalunya Koko itu, dia istilahnya apa ya? Dengan posisinya dia waktu dulu sebelum pindah ke Indonesia itu dia kan posisinya tinggi. Jadi karena posisinya tinggi itu dia merasa kalau nggak lanjut kerja pun dia akan hidup gitu. Dengan uang yang dia bawa ke Indonesia saat itu ya kan. Dia pikir akan hidup, ternyata kan ada takdir menyatakan lain gitu loh. Pas uangnya dibawa ke Indonesia semuanya ada suatu tragedi di Indonesia kan tahun 2000 mungkin kalian ingat. Nah, saya nggak bisa bahas di sini. Yang musim-musimnya dulu diskotik di beledug-beledugin. Brev, udah. Mulai dari nol kita kerja. Enggak, Koko dulu yang kerja. Saya nggak kerja karena saya kan belum bisa bahasa Perancis. Saya langsung dikasih sekolah gratis sama pemerintah Perancis. Sekolah bahasa selama 1 tahun, 500 jam sekolah. Jadi saya sekolah dari jam 9 sampai jam 5 sore setiap hari waktu itu. Nah habis itu baru saya cari-cari kerja, dan Koko itu nggak mau saya kerja di tempat yang lain. Nah sementara Koko kerja, saya di rumah, ngurus rumah, beberes, terus begitu bahasa saya udah mulai sedikit ngerti, saya baru dikasih kesempatan untuk kerja itu pun bersih-bersih kantornya dia. Kantornya Koko gitu maksudnya. Jadi saya kantornya kecil aja ya, cuman ada 3-4 orang. Terus dia nge-handle kebanyakan orang yang kerjanya di luar gitu. Ada 400 orang kan, orang lebih. Nah, jadi si Koko itu kerja selama 10 tahun untuk melengkapi usianya untuk mencapai waktu pensiun gitu ya. Giliran masanya pensiun sudah tiba, nah dia ambil pensiun. Karena dengan dia bekerja terus dan dia pensiun, ya gajinya sama. Gaji yang dia dapat sama dengan kalau dia kerja gitu loh. Akhirnya dia memutuskan, aku ambil pensiun aja. Kan banyak orang yang udah pensiun tapi tetap lanjut kerja karena pensiunnya nggak cukup ya kan. Mereka lebih memilih kerja, ada yang kerja lagi 3, 4, 5 tahun karena mereka belum siap untuk kerja, untuk pensiun maksudnya. Nah, Koko nggak, dia benar-benar top berhenti, hari ini pensiun, besoknya dia berhenti kerja. Karena dengan uang pensiunnya dia, kita cukup untuk hidup ya istilahnya gitu. Nah, tapi saya nggak mau di rumah terus gitu loh. Saya kepengen keluar karena kalau di rumah terus, biasa orang kerja, biasa saya juga sendiri di rumah, dia kerja, di rumah melulu, berantem mulu tuh. Jadi saya memutuskan untuk kerja. Kerja saya nggak banyak ya, maksudnya nggak begitu full time waktu itu. Saya ngurus orang mertua juga, sempat ngurus mertua. Terus yang terakhir sebelum pindah ke Spanyol itu saya ngurus orang tua tapi di dalam suatu organisasi pemerintah. Di kelurahan, di kecamatan gitu ya. Yang bayar juga pemerintah juga. Jadi saya ke rumah-rumah, kadang saya dapat tugas mandiin, dapat tugas belanja, dapat tugas ini, tugas itu. Udah. Nah, dengan memutuskannya saya kerja, Koko diam di rumah, karena dia mau ngapain lagi, karena dia udah pensiun, jadi dia tetap di rumah gitu. Maksudnya dia lebih memilih ngurus anggrek, lebih mengurus itu, karena memang itulah kehidupan orang pensiun ya. Karena kita kan beda 23 tahun. Waktu 2003 kita menikah, itu Koko memperingati ulang tahunnya yang ke-50. 50 tahun Koko. Aku 27 pada 28 gitu. Antara 27 dan 28.
Jadi kita beda 23 tahun dan saya sudah 22 tahun, hampir tahun ini 22 tahun sih, 22 tahun pernikahan. Jadi pertanyaan pertama yang nanyakan, Koko itu kerja apa enggak sih katanya. Jadi jawabannya Koko itu pensiun. Udah dari tahun berapa dia pensiunnya, lama sekali. Kita di sini aja pindah ke sini udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun kita tinggal di sini. Jadi karena dia pensiunnya minta tinggal di sini, jadi dia kita semua pindahin ke sini. Jadi uang pensiunnya ditransfer ke sini. Terus saya juga ngurus surat-surat di sini, ditransfer semuanya ke sini, kesehatan dan lain-lain. Udah kejawab kan? Yang pertama tuh yang penasaran siapa tuh? Koko tuh kerja apa nggak sih? Katanya gitu, di rumah mulu. Ya emang di rumah mulu. Koko sudah pensiun. Di sini kalau orang pensiun itu ya udah, karena dia udah selama hidupnya dia kerja. Jadi dia selama 40 tahun kerja. Untuk mendapatkan pensiun utuh itu dia harus kerja selama 40 tahun. Bayangkan kalau orang yang kerja dari umur 16 tahun itu pensiun pas umur 60, ya kan? 62, 63 itu udah pensiunnya udah full. Sedangkan kalau orang kerja kan makin ke sana makin naik tingkatannya ya. Kalau yang orang berpendidikannya tinggi ya. Tapi kalau kayak saya kayak begini-begini aja ya, saya nggak kuliah tinggi di sini, nggak sekolah ya kan. Ya saya kerjanya gitu-gitu aja. Dapat pensiun pun saya mungkin pensiun yang biasa-biasa aja nantinya. Cuman karena nanti tercover sama pensiunnya Koko, kalau ada apa-apa terjadi sama Koko, jadi saya punya pensiun setengahnya dari dia untuk nambahin ke pensiunnya saya gitu. Tapi ya minta jabang bayi ya, semoga kita sampai akhir hayat sama-sama ya. Jadi pertanyaan pertama sudah kejawab ya, Koko iya pensiun dan kita hidup dari uang pensiun karena kita hidup dengan uang pensiun, maksudnya cukup dengan hidup dengan uang pensiun. Kalau saya kerja ya memang semua orang kerja ya di sini. Yang perempuan kerja, nggak ada yang nggak kerja di sini. Saya baru ngerasain itu setelah saya tinggal di Eropa gitu. Semua orang kerja. Sampai istrinya temannya Koko yang PDG itu, istrinya pun disuruh kerja, tapi dikerja di perusahaan dia sendiri ya maksudnya. Jadi nggak ada yang nggak kerja di sini, suami istri semuanya kapal kerja. Nggak ada gengsi-gengsian, nggak ada malu-maluan, nggak ada aku mah ibu rumah tangga bla bla, enggak. Karena di sini orang yang kerja justru nanti dia dapat pensiun. Dia punya poin-poin tersendiri untuk pensiunnya dia. Dia punya source, punya keuangan, punya pensiun yang datang ke akun dia sendiri gitu. Kalau kerjanya deklar ya. Maksudnya tertanda tangan gitu. Nah yang kedua, Teteh katanya. Nih yang nanya nih. Tapi saya nggak tahu namanya siapa, saya lupa. Teteh punya anak enggak? Nah saya nggak punya anak. Dulu pernah punya anak, maksudnya pernah hamil pas awal nikah, cuman saya keguguran ya. Tapi dari sejak itu saya kan punya bermasalah dengan endometriosis. Orang punya endometriosis itu punya anaknya agak sedikit ribet ya. Tapi karena saya nggak ngoyo, nggak memaksakan diri dan apa adanya aja, selama 10 tahun itu saya easy going. Dipakein KB untuk ngobatin, dilepas KB untuk bikin anak, terus dipakai lagi KB, dilepas lagi karena sakitnya itu luar biasa ya endometriosis. Kalau orang yang punya endometriosis pasti tahu rasanya kayak apa. Nah terakhir sebelum pindah ke sini itu dokter malah bilang pengen ngangkat rahim saya, tapi saya bilang nggak mau. Karena perempuan itu kan dilahirkan dengan rahim ya nggak, diciptakan dengan rahim. Jadi setiap perempuan itu punya rahim. Jadi saya dibilang mau diangkat rahimnya, kayaknya saya belum siap mentalnya karena saya masih berharap suatu hari saya punya anak gitu loh. Tapi setelah sampai sini ya saya nggak dikasih juga anak dan saya udah ini mau 50 tahun usia saya dan saya nggak juga keinginan itu masih ada, cuman kayaknya udah nggak mungkin lagi karena pertama usia, yang kedua endometriosis saya udah sembuh ya karena udah saatnya saya sembuh ya. Biasanya kalau orang udah mau masuk 50 kan udah mau menopause gitu. Nah, yang pertanyaan yang kedua udah selesai ya kan. Sekarang pertanyaan yang ketiga, apa ya dia nanya ya? Nanya, oh iya,
Teteh keluarganya Koko makan babi enggak? Ya mana saya tahu di rumahnya, kan saya tinggal di rumah saya. Pertanyaannya ada-ada aja. Aduh, nanyanya ada-ada aja. Kalau mereka makan babi ya biarin aja, kan mereka yang makan babi, ya enggak? Kalau setahu saya ya kalau kita makan keluarga, Mak Bule masaknya ya masak paella. Paella itu isinya ikan kan, kerang, ikan, terus apa namanya, apa sih namanya, bukan ubur, kalamar, cumi-cumi, nah gitu. Terus kadang bikin apa ayam, kambing gitu, setahu saya. Tapi kalau misalnya saya selalu nanya menunya apa gitu, dan saya juga nggak bisa bilang, oh saya nggak mau datang kalau kamu masih nggak bisa juga ya. Kita kalaupun misalnya begitu kita tahu kan, Mak Bule rumahnya di atas ya. Jadi kalau misalnya dia tahu dia masak apa ya udah, saya bawa makan sendiri, gampang kan, nggak drama-dramaan gitu loh. Maksud saya kalau mereka makan babi, ada yang nanya, Teteh keluarganya makan babi, katanya gitu. Keluarga Koko makan babi, ya mungkin iyalah. Itu kan mereka bule ya, maksudnya mereka bukan Muslim. Istilahnya mereka mau makan apa aja terserah gitu. Pertanyaan itu kadang suka lucu, Gusti ya Allah. Tapi ya nggak apa-apa, itu hak kalian yang tahu. Nah, terus yang keempat ini ada yang nanya lagi nih kemarin. Katanya daripada ngoceh ngedengerin live kayak begini, mendingan dengerin live ngaji. Ya Allah, kalau pengen dengerin orang ngaji, lihat ke YouTube-nya orang ustazah. Saya juga suka dengerin dakwah-dakwah. Tapi kan saya nggak bisa ngaji di sini secara live gitu. Emangnya saya ustazah. Kalau ngaji mah saya sendiri. Habis sholat ngaji gitu. Baca Al-Quran atau ngewirid, baca Yasin. Yasinan apaan gitu. Gak perlu harus di live kan, ditonjolkan. Bener gak Mang? Mang kok saya jadi inget Mang Yadi. Gitu guys. Nah udah kejawab semuanya kan ya. Udah kejawab semua. Jadi antara pertanyaan ke-1 sampai ke pertanyaan yang terakhir ini, yang baru aja kemarin ada yang ngomong itu nanya. Katanya pengen dengar Teh Yuli ngaji, katanya gitu. Ya ampun, di tempat yang salah, live ngaji. Lihat ke YouTube sebelah aja gitu kan. Kalau ngaji mah itu pribadi ya, maksudnya itu kamu tuh khusyuk harus konsentrasi itu. Gak bisa juga difilm-filmin, digini-giniin, alah itu mah naon. Gak juga kali kayak begitu ngaji. Ini saya mau ngaji kayak begini, kayaknya nggak etis gitu loh, maksudnya ngaji di depan kamera gitu. Kecuali kalau ada di acara khusus ya, itu baru. Kalau pas lagi tahlilan gitu, kalau pas ibu saya bikin acara tahlilan ibu saya. Kadang netizen itu pertanyaannya ya aduh. Pertanyaannya nggak tahu itu pertanyaan kepo atau pertanyaan kepengen tahu hidupnya gimana. Kalau emang pengen tahu hidupnya gimana ya kamu datang ke sini gitu loh. Ada-adanya. Tapi beda ya kehidupan Indonesia dengan kehidupan di luar negeri, itu kita beda. Kita tuh nggak pernah menonjolkan sesuatu yang sifatnya pribadi. Yang sifatnya pribadi, stay behind the camera gitu. Kayak orang mau ke gereja kemana itu kan nggak difilmin, ya nggak, ya kan? Gitu. Sudah puas dengan jawaban saya? Kalau ada yang belum puas, soalnya kan ada keluarga Yuli Moren yang baru datang ya, dari Kuningan, dari mana tuh Papua juga ada, dari Bandung ada, dari Semarang ada, yang baru-baru nongol itu dari mana-mana keluarga Yuli Moren bertambah. Jadi kalau yang belum tahu siapa saya itu pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak, udah 22 tahun tinggal di sini, dan di sini maksudnya di Eropa ya, di dua negara, Prancis dan di Paris dan di Spanyol. Di Prancis, di Paris, saya tinggal di Paris, 20 km dari center Parisnya. Dan di sini saya di Barcelona, di Catalunya, 100 km dari Barcelona.
gitu. Semoga terjawab ya pertanyaan kalian. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan di komen. Pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tahu, kehidupan gini, kehidupan saya gimana. Oh ya, untuk sekarang ini saya kerja, saya alhamdulillahnya dapat kerja ya. Dengan tanda tangan kontrak dan lain-lain. Udah 3 tahun saya kerja. Saya kerja jadi babysitter plus ya. Maksudnya sama masak, sama jemput anak, sama kalau anak sakit saya ditelepon. Kerja pagi bisa nggak gitu. Ya saya setiap sedia karena saya tinggalnya di center ya. Maksudnya rumah bocil di sana, bocil yang satunya di sini. Jadi kalau ada yang sakit salah satunya, saya itu fleksibel. Yang penting saya digaji. Maksudnya gaji saya utuh gitu, maksudnya naik gitu. Kalaupun ada lembur dikasih uang lebih gitu. Tapi alhamdulillah, rezeki mah dari mana aja ya. Oke, sampai di sini dulu aja. Ini maaf ya ada refleks dari lampu sebelah nih. Kalau saya begini kacamata saya tuh, ya kan kelihatan tuh. Kalau kayak begini jadi kayak ada mata saya kayak. Oke, sampai di sini dulu vlognya kali ini. Nanti kita bikin lagi Q&A. Kalau ada yang mau menanyakan sesuatu, silahkan di komen ya. Nanti akan saya jawab di vlog berikutnya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.